Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hari ini kita akan belajar tentang contoh dan latihan soal reading describing family dalam bahasa Inggris. Seperti biasa, pray first before studying. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada sebuah teks tentang describing family yang nantinya untuk menjawab 10 latihan soal yang akan disertai dengan jawaban dan tentunya pembahasannya. Oke, kita baca dulu untuk teksnya. My beloved family. There are 4 people in my family. They are my father, my mother, my younger sister, and me. I am a student of Senior High School 1 Purwokerto. I go to school by public transportation. My father is a pilot. He always works very hard for us. My mother is a housewife. She always takes care of us. My younger sister studies in elementary school 1 Purwokerto. She is 7 years old. She is so cute and cheerful. We are so busy in weekdays, so we usually spend our time together in weekend. I love my family so much. Oke, kita artikan terlebih dahulu teksnya. Keluargaku tercinta. Ada 4 orang dalam keluargaku, yaitu ayah, ibu, adik perempuanku, dan aku sendiri. Aku adalah seorang siswa di SMA 1 Purwokerto. Saya berangkat ke sekolah menggunakan transportasi umum. Ayahku adalah seorang pilot. Dia selalu bekerja keras untuk kita. Ibuku adalah ibu rumah tangga. Dia selalu menjaga kita. Adik perempuanku belajar di SD 1 Purwokerto. Dia berumur 7 tahun. Dia sangat lucu dan periang. Kita sangat sibuk di hari biasa, jadi kita biasanya menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Aku sangat mencintai keluargaku. Nah, ini adalah artinya. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan number 1. Pertanyaan nomor 1. How many people are there in the writer's family? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Silakan saya kasih waktu 10 detik dari sekarang, atau teman-teman bisa pause videonya. Mari kita cek bersama-sama. How many people? Berapa orang are there in the writer's family? Yang ada di keluarga penulis tersebut. Nah, kita lihat pada paragraf pertama, ya, kalimat pertama ada kalimat there are 4 people in my family. Ada 4 orang di keluargaku. Maka antara A, B, C, dan D yang menunjukkan angka 4 yaitu D, ya, 4. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, 4. The same text, teks yang sama. Question number 2. Pertanyaan nomor 2. What is the writer? A. Pilot, B. Housewife, C. Student, D. Teacher. Silakan 10 detik dari sekarang atau pause videonya untuk coba menjawab pertanyaan nomor 2.
Mari kita bahas bersama-sama. What is the writer? Apa penulis tersebut? Yaitu dari profesinya ya. Kalau kita lihat pada paragraf kedua kalimat pertama sudah sangat jelas di situ. I am a student of Senior High School 1 Purwokerto. Jadi dia adalah seorang student atau siswa. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, student. Number 3. How does the writer get to school? A, by motorcycle. B, by public transportation. C, on foot. D, by bike. Silakan 10 detik dari sekarang atau silakan pause videonya untuk coba menjawab. Mari kita bahas bersama-sama. How does the writer get to school? Bagaimana penulis berangkat ke sekolah? Nah, kita lihat pada paragraf kedua. Kalimat kedua, I go to school by public transportation. Jadi sudah sangat jelas bahwa saya berangkat ke sekolah menggunakan transportasi umum. Maka yang paling tepat adalah B, by public transportation. Number 4. What is the writer's father's job? A, he is a pilot. B, he is a driver. C, he is a teacher. D, he is a manager. Silakan 10 detik dari sekarang atau pause videonya untuk mencoba menjawab. Mari kita bahas bersama-sama. What is the writer's father's job? Apa pekerjaan ayah dari penulis tersebut? Nah, kita lihat pada paragraf kedua kalimat ketiga. My father is a pilot. Ayahku adalah seorang pilot ya. Berarti ayahku di sini adalah ayahnya si penulis. Maka yang paling tepat adalah yang A, he is a pilot. Dia adalah seorang pilot. Question number 5. What is the writer's mother's job? A, she is a pilot. B, she is a driver. C, she is a teacher. D, she is a housewife. 10 detik dari sekarang Anda bisa di pause video untuk menjawab. Mari kita bahas bersama-sama. What is the writer's mother's job? Apa pekerjaan ibu si penulis ini? Nah, kita lihat pada paragraf kedua kalimat ke-5. My mother is a housewife. Ibuku adalah seorang ibu rumah tangga. Maka di sini tertulis yang housewife adalah yang D. She is a housewife. Number 6. Where does the writer's younger sister study? A, in Jur High School 1 Purwokerto. B, in Elementary School 1 Purwokerto. C, in Senior High School 1 Purwokerto. D, in Playgroup. Silakan 10 detik dari sekarang atau bisa pause videonya untuk menjawab. Mari kita bahas bersama-sama. Where does the writer's younger sister study? Di mana adik si penulis ini sekolah ya atau belajar. Kita lihat pada paragraf kedua kalimat ke-7. My younger sister studies in Elementary School 1 Purwokerto. Berarti adik perempuanku
sekolah di SD 1 Purwokerto. Maka yang paling tepat adalah yang B, in elementary school 1 Purwokerto. Number 7. How does the writer feel about her or his family? A. The writer loves the family so much. B. The writer hates the family. C. The writer feels unhappy. D. The writer dislikes the family. Silakan 10 detik dari sekarang atau bisa di pause videonya untuk menjawab. Mari kita cek bersama-sama. How does the writer feel about her or his family? Bagaimana perasaan penulis tentang keluarganya? Kita lihat pada paragraf ketiga kalimat terakhir. I love my family so much. Saya sangat mencintai keluargaku. Maka yang paling tepat jawabannya adalah A. The writer loves the family so much. Number 8. From the text above, we know that blah blah blah. A. The writer's father is lazy. B. The writer's mother doesn't care about the family. C. The writer's family is unhappy. D. The writer's younger sister is cute and cheerful. Silakan 10 detik dari sekarang atau bisa di pause videonya untuk menjawab. Oke, mari kita bahas bersama-sama. From the text above, dari teks tersebut, we know that, kita tahu bahwa, dan ini adalah menyimpulkan ya, atau merupakan kalimat yang benar berdasarkan teks di atas. Nah, kalau kita lihat, the writer's father is lazy, no, karena tadi ayahnya sangat bekerja keras ya. The writer's mother doesn't care, padahal tadi ditulis bahwa ibunya sangat perhatian tentang keluarganya. Kemudian the writer's family is unhappy, keluarga penulisnya tidak bahagia. Padahal kalau kita lihat mereka sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, maka mereka bahagia. Nah, kalau yang D, the writer's younger sister is cute and cheerful. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat karena adik dari si penulisnya itu lucu atau imut ya, dan periang. Ini kita bisa lihat pada paragraf kedua kalimat terakhir ya. She's so cute and cheerful. Nah, C-nya itu adalah adik si penulis tersebut. Number 9. She is so cute and cheerful. Paragraph 2. The underlined word has the similar meaning to A. Happy, B. Sad, C. Ugly, D. Naughty. Silakan 10 detik dari sekarang atau bisa pause videonya untuk menjawab. Mari kita bahas bersama-sama. The underlined word has the similar meaning to. Jadi kata yang bergaris bawah itu memiliki persamaan kata dengan. Yang di garis bawah itu adalah kata cheerful. Cheerful itu adalah periang atau gembira. Maka kalau kita lihat, A itu senang atau gembira, B sedih, C itu jelek, yang D itu nakal. Maka yang paling tepat yang artinya sama dengan cheerful adalah yang A, happy. The last question, number 10. She always takes care of us. Paragraph 2. The word she in the sentence above refers to A. The writer, B. The writer's mother, C. The writer's younger sister, D. The writer's mother. Silakan 10 detik dari sekarang atau bisa pause videonya untuk menjawab. Mari kita bahas bersama-sama. The word she in the sentence above refers to
Jadi kata she itu ya dalam teks tersebut itu merujuk kepada siapa. Nah, ini merupakan kata rujukan ya. Jadi kita lihat pada paragraf ke-2 ya. Situ ada she always takes care of us. Jadi she itu kita lihat pada kalimat sebelumnya ada my mother. My mother berarti itu menunjukkan si ibunya penulis ya. Maka jawaban yang tepat adalah the writer's mother atau ibunya penulis. Ya, sekian adalah contoh dan latihan soal ya untuk reading terkait materi describing family. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar, dan juga silakan teman-teman bisa menuliskan berapa jawaban yang benar dan berapa jawaban yang salah. And thank you for your attention. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.